Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Enam warga di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya harus dirawat di rumah sakit akibat digigit anjing gila. Sejumlah ibu rumah tangga di Gampung Nehen, Kabupaten Aceh Besar berebut beras bantuan di tengah masih mahalnya harga beras di pasaran. Desa Alur Nyamuk, Kecamatan Birembayen ditetapkan sebagai desa percontohan wisata rakyat yang pertama di Kabupaten Aceh Timur. Sedikitnya 6 warga Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya digigit anjing gila yang mengamuk. Akibatnya mereka harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Teku Pekan untuk diobati sekaligus disuntikan vaksin anti rabies. Kejadian ini berawal saat seekor anjing gila mengamuk dan menggigit 6 warga. Seorang korban bernama Faril Mulia Sukma menderita luka serius. Warga Gampung Pantai Rakyat berusia 16 tahun ini menderita luka parah di bagian kaki. Sedangkan 5 warga lainnya hanya mengalami luka ringan. Faril Mulia Sukma masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Teku Pekan, lantaran korban tidak langsung diobati saat kejadian pada Kamis malam lalu. Korban baru dibawa ke rumah sakit keesokan harinya, sehingga membutuhkan penanganan yang intensif. Korban gigitan anjing gila ini masih terus dipantau oleh dokter dan tim medis lainnya. Faril harus dipastikan kondisinya benar-benar membaik hingga sembuh. Jadi ketika dia teriak pun nggak ada orang itu. Jadi dia lari terus, dikejar lagi. Jadi pulang kira jam 11 malam. Pulang itu, saya kan bingung juga. Ada anjing gila begitu. Dia bilang anjing gila. Nggak dibawa ke rumah sakit, dipres aja di rumah. Anjing penggigit telah mati dibunuh warga usai insiden tersebut. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Sejumlah murid Sekolah Dasar Negeri Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil terpaksa belajar di lantai. Kondisi ini disebabkan sekolah tersebut kekurangan ruang kelas. SD Negeri Sukamakmur kekurangan 2 ruang kelas. Dari 9 kebutuhan rombongan belajar atau rombel yang tersedia baru 7 ruangan. Akibatnya pengelola sekolah terpaksa mengubah fungsi ruang UKS dan perpustakaan menjadi ruang belajar untuk murid kelas 2A dan kelas 2B. Kondisi ini tidak membuat murid nyaman saat belajar. Selain sempit dan pengap, mereka terpaksa belajar beralaskan lantai lantaran tidak tersedia meja dan kursi. Ruangannya sempit dan panas, jadi duduknya di lantai, jadi bajunya sering kotor. Jadi kepinginnya gimana? Pinginnya duduk di kursi, mejanya tinggikan dikit. Ruangannya masih mau di sini atau dipindahin? Dipindahin. Kondisi ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Pengelola sekolah telah melaporkan ke pihak Dinas Pendidikan setempat, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Pertama untuk ruang kelas, kalau di sekolah ini memang untuk ruangan kelas itu kekurangan sekali. Terlebih setiap tahun ajaran baru itu anak-anak atau siswanya itu selalu bertambah. Kemudian ini seperti yang kita lihat di belakang, ini ruang UKS yang disulap oleh sekolah. Ini dijadikan ruang kelas untuk kelas 2
Ini telah terjadi nih kami buat untuk jadi ruang kelas itu semenjak 2 tahun terakhir. Untuk sementara, kursi dan meja yang rusak mulai diperbaiki, namun anggarannya sangat terbatas. Sekolah ini juga tidak memiliki pagar, sehingga guru kesulitan mengawasi murid saat istirahat. Dan kondisi ini membahayakan anak didik, lantaran lokasi sekolah berbatasan langsung dengan jalan raya. Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil. Perekaman data KTP bagi pemula terus dikebut. Petugas Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh (DRKA) bersama Disduk Capil Aceh Barat Daya menggelar perekaman data KTP bagi siswa tingkat SMA atau di sekolah. Ratusan siswa dari 5 sekolah di Kabupaten Aceh Barat Daya mendatangi perekaman data KTP di SMK Negeri 1 Aceh Barat Daya. Sebelum data direkam, para siswa diwajibkan menunjukkan kartu keluarga untuk memastikan usianya sudah memenuhi syarat sehingga berhak mendapatkan KTP. Perekaman data KTP bagi siswa dilakukan di sekolah lantaran jumlah warga yang sudah wajib KTP masih rendah. Petugas pun menerapkan sistem jemput bola. Pada hari ini kita akan langsung ke lapangan seperti pada hari ini dengan jumlah target di SMK ini sejumlah 390 orang, ya, didukung oleh beberapa sekolah yaitu SMA Harapan Persada, kemudian SMA Dinas Bangsa, SMK 2, ya, kemudian SMA Negeri 3 Susoh, dan juga sharing dengan SMA yang ada di sekitar lokasi terdekat. Perekaman data KTP berlangsung selama 2 hari. Hari pertama berlangsung di SMK Negeri 1 Aceh Barat Daya, sedangkan hari kedua dilanjutkan di SMA Negeri Manggeng dengan target keseluruhan 700 siswa. Perekaman data KTP butuh dukungan semua pihak, baik orang tua, guru, dan sekolah maupun dinas terkait. Kami lihat antusias para guru dan sekolah untuk melaksanakan perekaman bagi pemula di tingkat SMA yang sederajat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa tercapai target perekamannya di tingkat kabupaten dan juga akan mencapai pemenuhan target tingkat nasional. Meski perekaman data KTP diutamakan kepada pelajar, tapi masyarakat umum tetap dilayani setelah perekaman data KTP bagi pelajar selesai. Alhamdulillah, ya, kegiatannya berjalan lancar dan ini sudah yang kedua kalinya. Ya, beberapa waktu yang lalu juga sudah kita. Ya, mudah-mudahan mulai hari ini sampai besok, untuk besok di wilayah Manggi dan Lembah Sabir. Hari ini di SMK 1 dan sekolah sekitarnya. Perekaman data KTP bagi pelajar terus berlanjut guna memudahkan pelajar memiliki KTP tanpa harus ke kantor Disduk Capil. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Kirinya tunjuk kanan. Sejumlah pelajar di Kabupaten Nagan Raya memperoleh bantuan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP. Beasiswa PIP diberikan untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga SMA dan sederajat. Bantuan beasiswa ini disambut antusias pelajar dan orang tua. Mereka khusus datang mendampingi anak-anaknya menyaksikan penerimaan beasiswa. Para pelajar pun bersemangat memperoleh beasiswa dengan nilai Rp700.000 hingga Rp1.000.000 per siswa. Penyerahan beasiswa secara simbolis untuk pelajar berlangsung di SMK Negeri 1 Kuala Pesisir, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Direncanakan 7.000 pelajar dari berbagai tingkatan sekolah, yakni SD, SMP, dan SMA atau sederajat di Kabupaten Nagan Raya akan mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Beasiswa bertujuan untuk mempersempit kesenjangan sosial antara pelajar agar menambah motivasi mereka untuk terus belajar. Yang kita memberikan
SK penerima beasiswa sekitar 7.000 penerima dari semua tingkatan baik SD, SMP, SMA, SMK, dan mudah-mudahan ini betul-betul bermanfaat bagi anak-anak peserta didik yang betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan mereka sehingga nggak ada kesenjangan antara anak yang mampu dan tidak mampu. Kepala SMK Negeri 1 Kuala Pesisir, Arijal, berharap program ini terus berlanjut guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nagan Raya. Alhamdulillah SMK Negeri 1 Kuala Pesisir untuk tahun ini mendapatkan kuota sebanyak 58 siswa penerima PIP dari Ibu Eliza. Dan kita berharap untuk ke depan kuotanya bisa ditingkatkan lagi atau ditambah. Terus memberikan beasiswa membantu orang-orang kecil yang membutuhkan seperti kami, karena dengan biaya itu kami bisa membeli perlengkapan sekolah, alat-alat sekolah untuk bisa melanjutkan pendidikan. Kuota beasiswa untuk Nagan Raya akan diperjuangkan lebih banyak lagi, sehingga pelajar yang jauh dari ibu kota provinsi merasa diperhatikan. Basriadi melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya.